Sejarah nanti akan bercerita, walaupun sejarah itu sometimes ditulis oleh orang-orang yang sedang berkuasa. Tapi saya yakin mata dari napi-napi yang lain bisa menyaksikan. Mata dari orang-orang yang mungkin terkunci mulutnya. Dan bagi saya nggak perlu lagi pengakuan, saya nggak perlu dibilang, oh Anda nggak punya fasilitas, Anda nggak punya, no, I don't need that anymore. Angelina Sondah itu orang paling beruntung. Ditulis oleh Erika Ebener dari siwar.com. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada Rosi yang telah mau mengundang Angelina Sondah untuk berbagi cerita tentang keberuntungannya selama 10 tahun di penjara. Tanpa cara seperti Rosi, mungkin kita tidak akan pernah tahu kalau Angelina Sondah menjalani hukuman 10 tahun itu apa adanya. Tanpa manuver macam-macam, tanpa fasilitas macam-macam, apalagi sampai bisa jalan-jalan keluar sel tahanan untuk makan di rumah makan Padang terenak se-Asia Tenggara. Shock, menolak, pedih, sedih, kesal, marah, kecewa, menyesal. Semua perasaan itu pasti dirasakan Angelina Sondah sejak dari namanya disebut-sebut pada persidangan kasus korupsi Nazarudin, hingga beberapa tahun dia mendekam di penjara. Namun setelah semua rasa syok, menolak, pedih, sedih, kesal, marah, kecewa, menyesal berlalu, lalu muncul rasa keikhlasan, kesadaran, pengertian, pemahaman, dan kepasrahan di dalam diri, hati dan pikiran Angie. Begitu dia biasa dipanggil, hingga melahirkan satu hikmah atas pelajaran hidup yang telah dia lalui. Peribahasa kita mengatakan di balik sebuah musibah selalu ada hikmah. Dan peribahasa itu sangat benar adanya. Semakin besar atau berat musibah itu, semakin besar pula hikmahnya. Coba ingat-ingat, kalau kita kehilangan uang Rp10.000, kita mungkin hanya perlu waktu beberapa menit saja untuk kemudian bilang pada diri sendiri, ah ya sudahlah. Tapi kehilangan uang 100 juta, mau itu karena kecopetan, ketipu ataupun hilang dicuri orang, kita pasti shock. Apalagi kalau uang 100 juta itu milik orang lain, beban stres kita akan menjadi berlipat ganda. Tapi dari sana kita jadi belajar dan tidak akan pernah lagi ceroboh yang mengakibatkan uang 100 juta kita hilang. Itulah harga dari sebuah pelajaran hidup yang kita dapatkan. Setelah kehilangan uang 100 juta, kita menjadi lahir kembali sebagai orang yang lebih hati-hati. Begitu pula dengan Angelina Sondah. Sekeluarnya dia dari penjara, Angie mendapatkan hikmah yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya sebuah hikmah dan benar-benar seperti terlahir menjadi pribadi yang baru. Seorang yang benar-benar memahami bahwa untuk bahagia itu sederhana, bahwa makan di lantai dengan tempe saja bisa kenyang, bahwa hidup dalam drama tidak akan pernah mendapatkan dia pada kehidupan yang nyata, bahwa di dalam kancah politik setiap manusia bisa lebih rendah dari orang utan, bahwa ada orang yang beragamakan uang, bukan Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha. Bahkan berteman bisa dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang. Dan di atas itu semua Angie merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri, hati dan hidupnya. Dan semua itu adalah karunia yang bisa Angie berikan pada anaknya. Sudut bibir Angie tersenyum saat dia mengatakan, saya dengar sekarang hukuman koruptor dikurangin. Tadi bahas lebih lanjut namun senyum tipis di sudut bibirnya berbicara banyak. Angie juga tidak nampak tersinggung atau sakit hati saat Rosi mengatakan bahwa dirinya ingin sekali percaya pada Angie lagi, tapi hatinya sudah sangat kecewa. Pernyataan Rosi seperti itu sudah tidak memiliki arti, karena bagi Angie, Rosi atau siapapun bukan siapa-siapa. Selama ayah, ibu, dan Keanu percaya pada Angie, itu sudah cukup bagi Angie untuk menapaki masa depan yang menghampar di hadapan. Tampakan kepercayaan ini melahirkan kepasrahan. Ya sudah, kamu percaya alhamdulillah, kamu gak percaya itu urusanmu. Yang pasti apa yang aku sampaikan adalah benar. Hidup Angie akan lebih ringan karena Angie tidak lagi harus capek meyakinkan orang atas setiap kata yang dia ucapkan. Tanpa beban Angie mengatakan, siapa yang mau percaya pada saya? Semua hakim juga tidak percaya pada saya. Bagi saya, betapa beruntungnya seorang Angelina Sondah karena telah dianugerahkan satu pengalaman hidup yang sangat amat berharga dan sangat mahal oleh Tuhan. Hikmah yang Angie dapatkan dari pengalaman yang sangat berharga dan mahal ini pasti sangat padan karena telah melahirkan Angelina Sondah baru yang bisa tersenyum penuh arti ketika para pejabat yang korup berbicara pada media. Tidak salah jika kemudian Angie sangat ingin berterima kasih pada Hakim Artijo Alkostar yang telah memvonisnya 12 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara karena hasil dari BK. Karena pengalaman itu tidak bisa dicari, tidak bisa diundang.
tidak bisa dikejar, tidak bisa diinginkan. Pengalaman itu tidak dijual di pasar dan tidak ada sekolahnya. Pengalaman adalah sesuatu yang datang dengan sendirinya, tidak bisa direncanakan. Saya pernah pada setiap kata yang Angie katakan dan asa yang ada pada setiap tetes air mata yang jatuh dari matanya. 10 tahun bukan waktu sebentar dan Angie mengisinya dengan sangat baik. Saya sangat mengapresiasi pengakuan Angie yang menyatakan, "Ya, saya sudah korupsi, saya memang menerima. Saya seorang koruptor dan korupsi itu tidak bisa dilakukan sendiri." Sebuah pernyataan yang sulit bisa diakui oleh seorang Andi Malarangeng misalnya, atau oleh Nazarudin sekalipun. Di akhir wawancara, Rosi bertanya, jika ada partai yang mengundang Angie untuk kembali terjun ke dunia politik, apakah akan diterima? Dengan santai tanpa beban, Angie mengatakan, kalau lingkungannya bersih. Jawaban diplomatis sebagai pengganti kalimat penolakan, ogah gue. Karena persyaratan lingkungan yang bersih itu sangat mustahil ada di jagat perpolitikan Indonesia. Untuk Mbak Angie, selamat atas lahirnya pribadimu yang baru, pribadi yang jauh lebih dewasa, sederhana dan bijaksana. Saya yakin dari pengalaman yang sangat berharga ini, Mbak Angie akan sangat menghargai dan menikmati arti hidup dan bahagia. Bagaimana menurut Anda? Tiket nonton balap mobil listrik Formula E Jakarta akan dijual dengan harga terendah Rp350.000. Harga ini terbilang lebih mahal dibandingkan dengan tiket nonton MotoGP di sirkuit Mandalika. Harga tiket MotoGP sendiri berkisar Rp115.000 untuk harga termurahnya. Ketua Komite Pelaksana Formula E Jakarta Ada tiket Formula E terusan, bukti pesimis Formula E bakal laku. Ditulis oleh X Hardy dari sword.com. Semakin ditutupi maka akan bikin publik makin penasaran. Semakin disembunyikan, lama-lama akan tercium juga. Salah satu yang menjadi persoalan di Formula E adalah harga tiket dan pembeliannya yang tidak kunjung dirilis waktunya. Padahal waktu tinggal 60 hari lagi. Sebagai perbandingan, Formula E di Vancouver, Kanada yang digelar tanggal 2 Juli malah sudah menjual tiketnya. Penjualan tiket Formula E molor terus entah karena alasan apa. Penjualan tiket Formula E sebenarnya sudah mundur 5 bulan dari rencana awal. Co-founder Formula E Operations atau FIO, Alberto Longo pada 22 Desember 2021 lalu sempat bilang penjualan tiket Formula E akan rilis awal tahun 2022. Tapi waktu berlalu tanpa kejelasan. Bahkan sudah bulan Februari pun masih belum ada pengumuman ataupun kepastian terkait tiket Formula E. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo atau Jakpro Widi Amanasto sempat memberikan statement terkait penundaan rilis tiket gelaran Formula E tersebut. Dia menyebut tiket sudah siap dijual pada Maret 2022 dan dipastikan ada 50.000 penonton yang akan hadir. Ini sebenarnya sudah mencurigakan. Mungkin ada masalah atau gimana sehingga penjualan tiket harus molor. Biasanya tiket acara besar dijual jauh-jauh hari. Lucunya lagi, tim dari PT Jakpro dan Komite Pelaksana Formula E melakukan studi banding ke Diriyah, Arab Saudi untuk menentukan harga tiket.